Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendidikan. Kembali lagi bersama saya Karima Saraswati dari UPTD PTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sahabat, tepatnya hari ini di hari Selasa pada tanggal 28 April 2026, saya sedang berada langsung di Hotel Emilia Palembang, yang dimana sekarang ini sedang berlangsungnya pelatihan strategi pembelajaran mendalam atau deep learning berbasis teknologi masa depan bagi guru SMA, SMK, SLB se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan hari ini merupakan hari kedua dari pelaksanaan kegiatan. Adapun narasumber kita hari ini yaitu Bapak Bastudin SPD MPD dan juga Bapak Agus Munir SPD lalu Bapak Arfansyah Eskom Epkop. Baik sahabat pendidikan, selamat menyaksikan. 15 menit lagi ya. Tapi kita ada satu PR tadi Pak, yang kerja kelompok Pak. Iya. Nah itu dikerjakan per kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di situ ada nama kelompok. Nah, untuk SLB kita bagi jadi 2 ya, Bapak Ibu ya. Jadi 3 orang, seperti itu ya. Jadi 2. Bapak Ibu di situ instruksinya adalah di sini ada lembar kerja. Judulnya adalah integrasi konsep pembelajaran mendalam dalam perencanaan pembelajaran. Nah, ngisi pas bagian aktivitas guru. Cara ngisinya gimana? Ada Bapak Ibu kemarin yang sudah pernah ikut pelatihan, kira-kira ngisinya gimana? Ada yang bisa bantu? Pakai Google Doc. Ya, pakai Google Doc, di copy dulu ya Bapak Ibu ya. Terus nanti di-share per kelompoknya masing-masing, terus dikerjakan bersama-sama. Nah, di sini kan ada tulisan ya Bapak Ibu, aktivitas guru. Ini maksudnya gimana sih Bapak Ibu? Kalau sepemahaman Bapak Ibu gimana maksudnya? Jadi nanti Bapak Ibu milih satu subtema atau topik yang akan diajarkan di dalam kelas, Bapak Ibu ya. Misal pembelajaran ekonomi misalnya tentang rupiah gitu ya. Nah, kira-kira aktivitas guru atau aktivitas di dalamnya ya itu harus seperti apa yang mencerminkan pengalaman belajar seperti memahami, mengaplikasi dan merefleksi, Bapak Ibu. Kira-kira harus seperti apa kegiatannya? Dimulai dari awal, tengah hingga akhir. Jadi nanti dari kegiatan-kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu ya, di manakah letak dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu yang mencerminkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Di mana di dalam kegiatan itu menerapkan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kegiatan kita yang mencerminkan atau merefleksikan dari aspek tadi, aspek dari prinsip pembelajaran dan juga pengalaman belajar. Oke Bapak Ibu, silakan ditentukan mau mapelnya apa, topiknya apa ya, dan silakan dikerjakan waktunya sampai dengan jam 12 Bapak Ibu ya. Sampai dengan jam 12 saya hitung dari sekarang ya, pakai timer Bapak Ibu ya. Silakan dikerjakan. Yang kalau SMK saya harap milihnya mapelnya jangan umum ya Bapak Ibu ya. Yang SMK ya, yang jangan umum, jangan IPS atau kimia, tapi yang lain, yang bener-bener SMK banget gitu. Yang SMK-nya tuh SMK banget gitu.
ngadep ke saya. Ditulis misalnya SMA-nya SMA apa? SMA Bunga Melati gitu. Nah, atau misalnya SLB Dangdut Ceria gitu, boleh gitu ya. Singkong Bakar, SMK Singkong Bakar. Silakan dibuat Bapak Ibu karena nanti akan saya koncang berdasarkan namanya ya. Sudah dibuat? Silakan dibuat. Ya, ada spidonya. Tapi nanti akan saya bagi ya Bapak Ibu setelah kita diskusi baginya. Atau enggak, Bu, bisa dibantu nggak Bu? Boleh. Nih, satu meja satu. Nih, kartunya nanti aja dulu Bu. Oke. Nih, udah dapat belum kelompok ini? Nah. Yang belum mana? Nah, iya. Yang belum sebelah sana Bu, sama belakang sini belum. Ada yang nggak dapat ya? Oh pas ya, pas. Oke. Ini SLB apa? SLB 01 sama SLB 02 ya, ampun sederhana banget. Ini kelompok DIRS ini SMA SMK? Berarti SMK DIRS gitu ya. SMK KHD, KHD itu apa? Oh SMA, KHD Sumsel. Oh I see, ya. Ini mana nih namanya nih? Belum ditempel. SMK apa nih? Belum ditempel ya namanya. Ini belum juga? Belum. Oke, saya akan tulis di magic wheel-nya ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari yang pertama. Ini tadi SMK apa? DIRS ya. DIRS SMK. DIRS SMK. Oke, SLB 01 ya. Terus SLB 02. Oke, belakang sampingnya SLB nih Pak, SMK apa? Udah ada namanya belum? SMK Apo. Oke, SMK Apo. Ini SMA KHD Sumsel. Oke. SMA KHD Sumsel. Oke, Bapak Ibu, yang belakang apa? School Cegul. Oh, Cegul. SMA ya Bu ya? SMA Cegul. SMA Cegul. Oke. Belakangnya SMA Cegul. Apa itu? Butana, SMA Butana. Oke. Butana. Oke. Yang ini SMK apa? SMA belum? Masih belum. Tadi SMA apa? SMA Sri Kandi. Ini bertumbuh. SMA sama SMK. Oke. SMK bertumbuh. SMA Sri Kandi. Tinggal satu lagi tadi ya, SMK apa? SMK. Ditanya nanya balik SMK-nya ya. Sekuat SMK. Oke, boleh. Oke, kita spin ya Bapak Ibu ya. Sudah siap? Nanti ini saya spinnya langsung 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelahnya langsung siap-siap untuk maju gitu ya. Kita akan ambil 2 untuk sesi ini. Sisanya kita nanti akan lanjut diskusi lagi. Kita akan spin lagi. Jadi semuanya nanti kebagian. Semoga saja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, siap Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar gitu. Kita cek siapakah yang akan presentasi pertama. Siapa tuh?
Siapa tuh? Nggak kebaca saya. SMK Bertumbuh, tepuk tangan untuk SMK Bertumbuh. Oke, boleh untuk SMK Bertumbuh langsung ke sini karena mau dicolokin ininya ya. Langsung ke sini aja. Semuanya. Oke. Untuk siap-siap selanjutnya ya setelah SMK Bertumbuh. Siap-siap selanjutnya. Siapakah selanjutnya? SLB 01. Siap-siap ya, habis SMK Bertumbuh SLB 01. Doa Pak Agung terjabah. Sini, Ibu, sebelah sini. Mantap sekali ada yel-yelnya. Kayak gini. Baik, geser lagi SMK Bertumbuh. Iya. Baik, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMK Bertumbuh akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan melakukan yel-yel sebagai pemanasan. Oke. Pre-memori dulu. langsung praktek ya. Oke. Kelompok SMK Bertumbuh. Bertumbuh. Oke. 1, 2, 3. Kelompok SMK Bertumbuh. Oke, temuan luar biasa. Silakan Baik, Ibu. terima kasih. Perkenalkan dulu Satu-satu. sebagai pembicara kita, pemateri kita adalah Ibu Riana Pianti dari SMK Negeri 5 Palembang. saya Marlinda dari SMK Negeri 1 Kayu Agung, dan rekan kami Bapak Bisri Mustafa dari SMK Negeri 1 Bayamadang Bogor Timur. Zaidil Akmari dari SMK Negeri 1 Bayaramat Ogadile. Desi Dwi Andika dari SMK Negeri 1 Oku. Titin Andika dari SMK Negeri 1 Pali Tanah Abang. Kamera. Baiklah, terima kasih. Kami persilakan kepada pemateri kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok Bertumbuh. Oke, waktunya 5 menit ya Bu ya, nggak boleh lebih. Siap. Silakan. Hai. Halo. Kalau saya sebagai materi izinkan ya Bapak ya, saya tidak mau duduk, saya mau berdiri di tengah-tengah sini. Guling-guling juga boleh. Hari ini sebagai pemateri first time dan saya sangat bangga sekali. Moto saya bertumbuh kami nomor 1. Makanya dikoncang tadi langsung nomor 1. Inna amalu biniyat saja Pak. 3 menit lagi ya. Ingat waktu. Iya, siap. Oke, teman-teman semuanya, izinkan kami yang baru bertumbuh ini akan mempresentasikan sedikit hasil karya kami, karena kebenaran yang dilihat materinya ini. Izin Bu, naik lagi ke atas. Lembar kerja ini akan, sebelumnya kami akan yang terlebih dahulu dan perkenalkan satu persatu peserta. Baiklah, kami dari SLB 01 akan memberikan yel-yel. Yuk teman-teman. 1, 2, 3. Yo, ayo. Tepuk tangannya dong. Ayo SLB, ku yakin kita bisa mandiri. Sekali lagi. Yo, ayo SLB, ku yakin
kita bisa mandiri. Oke. Mandiri, yes. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator Agus Sumanter dari SLB Muara Enim. Pematerinya yaitu Ibu Okta dari SLB Pembina dan yang ketiga yaitu Ibu Tera dari SLB Negeri Lahat. Baiklah, waktu kami persilakan untuk Ibu Okta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya kami bisa berada di sini. Biasanya SLB selalu tidak diundang, tapi Bapak kemarin ini diundang. Jadi alhamdulillah sekali kami bisa menambah ilmu pengetahuan di sini. Sebelum saya menjelaskan, jangan terlalu pikirannya seperti SMA sama SMK ya, karena SLB itu berbeda. Mungkin kami itu cuma pengen mereka itu mandiri gitu. Sekarang berkesadaran. Kalau berkesadaran, kami pertama-tama biasanya membawa sesuatu yang menarik. Bisa puzzle, gambar, terus benda-benda konkret. Mungkin nggak usah dijelaskan yang assalamualaikum segala macam ya. Setelah kami masuk kelas, kami harus membawa sesuatu yang menarik untuk anak-anak. Jadi mereka langsung melihat secara langsung, oh ternyata ibu membawa puzzle misal. Hai anak-anak, misal. Nah, ibu bawa apa ini? Jadi mereka langsung terfokus. Jadi hati mereka, pikiran mereka langsung ke kita gitu. Tapi Berjumpa kita sore ini dengan Dears SMK. Tepuk tangan Bapak Ibu. D. E. Edi Sutriyono. A. Apa lagi? R. Ya. Oke, jadi Dears-nya itu dari singkatan nama awal kami semua ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mempresentasikan tentang peta konsep asesmen dalam pembelajaran Mandala. Nah, ini dia. Peta kami yang hilang sudah ditemukan. Baik, silakan Ibu Devri dan Ibu Rina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Masih semangat? Alhamdulillah ya. Bertemu dengan kami dari kelompok Dear SMK ya. Di sini kami akan kayaknya LK-nya nggak apa-apa ya. LK-nya mungkin lagi proses dibuka. Di sini kami mapel produktif, yaitu proses pembuatan roti manis ya. Kebetulan saya mengampu mapel pengolahan hasil pertanian dan salah satunya ada memproduksi hasil nabati yaitu roti, produk roti. Di sini kami ada 3 asesmen ya. Yang pertama asesmen as learning ya. Kami di sini ini contohnya saja untuk pengaplikasiannya kami menggunakan checklist kemajuan belajar. Nah, checklist kemajuan belajar di sini maksudnya sebelum masuk materi pembuatan roti kami akan menceklis dulu kemampuan anak untuk materi yang berhubungan dengan pembuatan roti di materi sebelumnya, karena sebelum kita praktek pasti ada materi yang mendukung untuk pembuatan produk ini ya. Nah, jadi kami akan checklist dulu untuk kemampuan anak, apakah anak sudah mampu untuk masuk ke materi berikutnya. Jadi kami akan menceklis dulu apakah anak-anak sudah siap untuk materi berikutnya. Selanjutnya assessment for learning, anak-anak akan melakukan praktik pembuatan roti
ya. Nah, kami akan memantau dari awal dari semua bahan baku yang digunakan, apakah sudah cukup semuanya yang digunakan sesuai dengan komposisinya, dan melihat secara anak praktik, ya, sesuai dan hasilnya juga, ya. Dan terakhir itu adalah assessment of learning. Ya, di samping hasil yang dibuat anak tadi, apa sesuai dengan yang diharapkan? Apakah rotinya mengembang dengan sempurna? Apa warnanya kuning keemasan? Apa aromanya wangi? Jadi seperti itu. Nah, dan terakhir selain produknya, jadi langsung kita anak-anak juga membuat portofolio. Jadi intinya produknya harus berhasil dulu, baru bisa buat portofolio. Gimana kalau gagal? Kalau gagal anak mengulang lagi sampai kompetensi yang diharapkan tercapai. Jadi karena kompetensi yang didapatnya adalah anak bisa memproduksi roti sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin seperti itu saja. Oke, sebagai tambahan kami dari keluarga besar SMK ingin menyampaikan ke Bapak Ibu yang SMA, SLB bahwa di SMK ada kekhususan penilaian yaitu UKK dan PKL. Jadi di akhir pembelajaran kelas 12 itu, kalau di SMA mungkin hanya ujian tulis ya. Kami ada ujian kompetensi keahlian di mana pengujinya itu biasanya dari DUDI, dunia usaha, dunia industri. Yang itu biasanya mereka datang menguji, dan biasanya satu hari kemampuan menguji mereka itu nggak bisa semua satu kelas, hanya 4 orang, tergantung dengan kesiapan alat kami. Misalnya kalau di otomotif itu kesiapan alat kami hanya 5, berarti satu hari itu hanya menguji 5 orang. Jadi di SMK pengeluaran di ujian lumayan besar di UKK ini, karena satu hari seorang penguji harus bisa dibayar sekitar 1 jutaan. Itu baru untuk satu prodi. Bagaimana kalau 5 prodi dan terjadi 5 hari? Nah, di situ. Kemudian ada PKL, praktek kerja lapangan, biasanya dilakukan selama 6 bulan sarannya, tapi beberapa sekolah mengingat kemampuan ekonomi, karena biasanya anak-anak PKL itu kalau di daerah kami misalnya itu di lingkungan terdekatnya tidak mencukupi untuk tempat PKL, sehingga mereka PKL-nya harus agak jauh, dan ketika agak jauh itu mereka harus kos. Jadi biaya kos 3 bulan dan seterusnya itu lumayan. Nah, inilah bagian yang kadang-kadang membuat anak-anak tamatan SMP kurang memilih SMK, karena mereka repot harus mengikuti PKL yang mengeluarkan biaya. Nah, setelah mereka PKL, biasanya mereka membuat laporan dan dipresentasikan di depan guru-gurunya. Nah, disinilah ada portofolionya. Mereka punya jurnal harian. Hari ini dia bekerja di bidang apa, misalnya memperbaiki mesin mobil merek apa dan seterusnya, itu ditulis semua setiap hari. Nah, itu mungkin tambahannya dari keluarga besar SMK. Silakan Bapak Ibu masukkan. Silakan Bapak Ibu. Kok diam aja? Terpana apa terkesima? Terpukau. Silakan Bapak Ibu. Enggak cukup. Enggak mau. Ya. Amin Bu. Insya Allah kami masuk surga juga. Ini penilaiannya itu per kelompok, per individu atau gimana cara? Yang mana? Tadi yang pembuatan roti dari kamu. Oh, ya. Kalau PKL itu tadi kan sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau yang ini kan apa mereka itu 5 pembuat roti itu apa per individu gitu. Oh iya. Untuk tergantung juga, kadang ada yang per kelompok, tergantung kesiapan waktu juga. Tapi kalau untuk akhir biasanya kami tetap per individu ya. Jadi sama kayak untuk uji kompetensi keahlian sekaligus. Jadi kami tetap per individu. Jadi nanti tidak harus satu hari itu selesai. Jadi nanti mungkin satu hari baru 5 orang, nanti kita sambung lagi untuk minggu berikutnya. Atau biasanya mapel produk sekarang kan udah banyak jamnya. Kalau di kelas 12 itu 22 jam. Kalau di kelas 11 itu 18 jam. Jadi itu dalam seminggu itu nanti kita targetkin bisa selesai untuk asesmennya itu di 1 minggu. Jadi seperti itu. Oke, gimana Ibu? Aman ya? Bu, kalau untuk observasinya tadi berupa apa Bu observasinya? Apakah checklist? Kami tadi di sini milih checklist Jadi kemajuan. observasinya berupa checklist ya. Berarti nanti ada